Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva binti Karyawan dan rekan saya Aulia Ayu Ramadhani akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ketenagakerjaan dalam Pembangunan Ekonomi. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut pekerjaan masing-masing. Doa dimulai. Baiklah teman-teman, pertama saya akan menerangkan materi berkaitan dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan tentunya berhubungan dengan kesempatan kerja dan tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi ketenagakerjaan ini berhubungan dengan tenaga kerja yang mana waktunya sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi seorang yang sebelumnya bekerja terus waktu itu bekerja dan sesudah bekerja itu dinamakan dengan ketenagakerjaan. Lalu tenaga kerja itu apa sih? Tenaga kerja itu menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi jelas ya teman-teman bahwa tenaga kerja itu adalah orang yang mampu melakukan pekerjaannya itu baik berupa barang maupun jasa guna untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut ILO International Labour Organization, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia 15 sampai 64 tahun. Jadi masa-masanya remaja sampai tua ya, udah tua lansia gitu ya, nampak. Selanjutnya mengenai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi itu upaya sadar dan terencana atau terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dalam negara. Lalu dengan adanya pembangunan ekonomi disusun secara sadar dan terarah guna untuk mensejahterakan rakyatnya, tenaga kerja tentunya harus meningkatkan kualitas bagi dirinya untuk mensukseskan pembangunan ekonomi tersebut. Lalu upaya apa saja sih yang harus dilakukan tenaga kerja untuk mensukseskan pembangunan ekonomi bagi suatu negaranya? Yang pertama ada upaya dari pemerintah. Pemerintah bisa menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dalam dunia kerja. Yang kedua, pemerintah bisa menyelenggarakan pendirian BLK seperti yang bisa digunakan dalam dunia kerja pada umumnya ya teman-teman. Misalkan BLK tentang pelatihan komputer, BLK tentang bahasa Inggris, privat bahasa Inggris gitu. Terus BLK mengenai menjahit atau membordir dan sebagainya. Yang ketiga, pemerintah bisa menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem tenaga kerjanya. Yang kedua ada upaya dari swasta atau perusahaan. Upaya untuk meningkatkan tenaga kerja bisa dengan bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktek atau magang ya, bisa dikatakan dengan magang. Seperti yang kita alami bulan-bulan ini atau bulan-bulan kemarin ya. Institut kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang nantinya bermanfaat bagi kita sendiri, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri kita yang nantinya akan menjadi tenaga kerja di dalam sekolah yang sesuai dengan
membekali diri kita, membekali keterampilan-keterampilan yang mumpuni yang ada di dalam diri kita atau yang belum ada ya. Jika kita tidak memiliki keterampilan sesuatu yang menjadi bakat dalam diri kita, kita bisa melakukan keterampilan tersebut dengan mengikuti program-program dari pemerintah atau misalnya BLK tadi ya, seperti program komputer yang sudah saya jelaskan tadi, program bahasa Inggris atau yang lainnya yang bisa meningkatkan keterampilan dan kualitas diri kita, sehingga nantinya jika kualitas diri kita itu semakin tinggi, tentunya perusahaan juga meningkatkan kinerja kita, meningkatkan posisi kita di dalam perusahaan tersebut atau sekolah tersebut, dan menanamkan jiwa kewirausahaan bagi diri kita sendiri. Jadi kita tidak harus menjadi tenaga kerja di perusahaan atau di sekolah, tapi kita bisa berwirausaha sendiri, contohnya dengan berdagang, meskipun itu tidak sesuai dengan pendidikan kita saat ini ya teman-teman. Akan tapi kan kita juga tidak tahu ya nantinya kita akan menjadi seperti apa. Jadi kita harus membekali diri kita untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan ketenagakerjaan dengan pembangunan ekonomi. Jadi hubungan ini dapat dilihat melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama menurut David Ricardo atau teorinya David Ricardo. Jadi David Ricardo ini memusatkan perhatiannya pada peranan penduduk dalam pertumbuhan perekonomian. Artinya ketika output nasional bergantung atau ditentukan oleh jumlah penduduk yang bertindak sebagai tenaga kerja. Jadi jumlah penduduk suatu wilayah ditentukan oleh tingkat upah yang diterapkan di wilayah tersebut. Jadi ketika upah itu tinggi, menerapkan upah yang tinggi di atas tingkat subsisten, maka jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan akan meningkat. Subsisten itu merupakan pas-pasan untuk bertahan hidup. Jadi ketika pemerintah menerapkan upah di bawah subsisten, di bawah penerapan pas-pasannya itu tadi untuk bertahan hidup, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun atau tidak naik ya kan. Jadi orang-orang tidak mampu menanggung beban hidup yang semakin berat. Jadi upah di sini sangat menentukan kesejahteraan rakyatnya ya. Jadi intinya jika upah ini diterapkan dalam tingkatan yang tinggi, upah yang tinggi dari subsisten, nanti masyarakatnya akan mengalami kesejahteraan. Pendapat yang kedua yaitu menurut teori Lewis. Teori Lewis dikembangkan oleh Arthur Lewis. Arthur Lewis mencoba menjelaskan bahwa pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri dan sektor kapitalis. Ingat ya teman-teman, bahwa teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri dan sektor kapitalis. Pada sektor industri atau sektor kapitalis akan menyebabkan sebagian pekerja di sektor pertanian pindah ke sektor industri atau sektor kapitalis. Hal ini dikarenakan karena sektor pertanian memiliki tenaga kerja yang melimpah. Dan ketika tenaga kerja pada sektor pertanian ini berpindah ke sektor industri atau kapitalis, ini tidak akan merugikan sektor pertanian karena tenaga kerjanya yang sangat melimpah. Caranya yaitu menjadikan sektor industri atau kapitalis tersebut menjadi mesin pertumbuhan, yaitu dengan cara meningkatkan investasi pada sektor industri atau sektor kapitalis. Pada saat yang bersamaan, upah pekerja di sektor industri atau sektor kapitalis harus ditetapkan lebih tinggi daripada sektor pertanian.
perbedaan upah tersebut akan dapat menarik pekerja dari sektor pertanian ke sektor industri atau kapitalis. Yaitu teori Rennes dan Fay. Teori Rennes dan Fay ini melihat pada aspek produktivitas di sektor pertanian dan sektor industri. Ini erat kaitannya dengan teori Lewis sebelumnya ya teman-teman. Rennes dan Fay ini berpendapat bahwa upah di sektor modern atau yang disebut dengan sektor industri sangat erat hubungannya dengan besarnya kelebihan sektor tradisional atau sektor pertanian. Sangat erat hubungannya dengan sektor tradisional atau pertanian. Penarikan tenaga kerja yang tadi saya katakan di teori Lewis, penarikan tenaga kerja yang terjadi di sektor pertanian akan dapat menurunkan jumlah konsumen di sektor tersebut. Akibatnya yang ditimbulkan yaitu menciptakan surplus dari produk yang dihasilkan oleh sektor tersebut yang sebenarnya dapat dijual melalui pasar-pasar di daerah industri. Sangat jelas ya teman-teman bahwa ketika tenaga kerjanya pertanian beralih pada sektor industri, tentunya akan berakibat atau berdampak pada produk yang dihasilkan dari pertanian tersebut. Baik, melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Mbak Siva mengenai ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang artinya setiap tahun tingkat lulusan dari SMA, SMK maupun perguruan tinggi mencetak ribuan lulusan. Namun jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam ketenaga kerjaan yang mengakibatkan adanya pengangguran. Kemudian yang kedua yaitu mutu atau kualitas tenaga kerja relatif rendah. Permasalahan ini diakibatkan karena tenaga kerja tidak memiliki pendidikan yang berkualitas tinggi atau kualitasnya masih rendah, yang dimana kurikulum tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau tidak sesuai dengan apa yang dicari dalam dunia pekerjaan. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu angka pengangguran masih tinggi. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius dalam ekonomi atau ketenaga kerjaan yang berdampak besar bagi suatu perekonomian suatu negara. Bisa juga pengangguran karena tidak terserapnya tenaga kerja dalam kesempatan kerja. Tingginya angka pengangguran juga dipengaruhi karena adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat yaitu mengenai tingkat upah masih rendah. Upah yang diterima tenaga kerja atas imbalan atau jasanya dalam proses produksi dipengaruhi oleh besar upaya dari permintaan dan penawaran jumlah tenaga kerja. Jika diamati, jumlah tenaga kerja atau jumlah penawaran di Indonesia melebihi jumlah permintaannya. Kondisi ini menyebabkan daya tawar tenaga kerja terhadap perusahaan sangat rendah. Akibatnya, upah yang diterima oleh tenaga kerja relatif rendah. Pada poin terakhir yaitu mengenai persebaran tenaga kerja tidak merata. Suatu wilayah negara yang luas yang belum diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan akan mengakibatkan tidak meratanya persebaran tenaga kerja. Belum juga penduduknya yang tidak merata. Banyak sektor-sektor ekonomi di kota besar dibandingkan di daerah-daerah, sehingga kondisi ini menyebabkan persebaran tenaga kerja tidak merata karena masih terpusat di pusat perkotaan atau di kota besar.
Baik, pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai isu yang terkait ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan dari segala sektor, termasuk dalam salah satunya sektor ketenagakerjaan yang mengakibatkan permasalahan dalam ketenagakerjaan. Hal ini karena adanya penerapan pada PSBB maupun physical distancing, sehingga mengakibatkan instansi menerapkan sistem kerja dari rumah. Bahkan banyak instansi atau perusahaan yang terpaksa harus mengurangi karyawan maupun memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Hal ini diakibatkan karena jumlah karyawan tidak sebanding dengan jumlah produksi dari suatu perusahaan tersebut, karena bisnis yang dikelola perusahaan tidak berjalan dengan lancar seperti biasanya. Kemudian pada kasus ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu pengangguran. Pengangguran dalam jumlah yang banyak mengakibatkan adanya permasalahan perekonomian yang cukup serius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.